Bagi Harari, pohon pengetahuan bukan penyebab kejatuhan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, para subscriber saya yang terkasih. Nah, kemarin di pada bagian pertama, saya telah membahas bagian revolusi kognitif dari bab pertama atau bagian pertama tentang hewan tak berarti. Nah, pada bagian kedua ini saya akan membahas mengenai pohon pengetahuan. Nah, kata pohon pengetahuan ini saya pikir kita sebagai insan yang memiliki kepercayaan masing-masing, apalagi dalam tradisi teologi Abrahamik atau ajaran Abrahamik itu, semuanya pasti tahu apa itu pohon pengetahuan. Nah, dalam video ini saya akan jelaskan bagaimana pandangan Yuval Noah Harari ini dalam melihat ataukah mengapa dia menggunakan istilah pohon pengetahuan ini sebagai bagian dari kajian revolusi kognitif. Untuk pembahasan revolusi kognitif bagian pertama itu Bapak Ibu, teman-teman bisa menontonnya di channel saya ini. Jadi pada bagian ini kita akan bahas tentang pohon pengetahuan. Nah, untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai bagian pohon pengetahuan dari buku Sapiens, Riwayat Singkat Umat Manusia, karya Yuval Noah Harari ini, saya membedahnya menjadi 3 pilar utama yang dijelaskan oleh Harari sebagai hasil dari revolusi kognitif. Harari menjelaskan bahwa bahasa Sapiens itu berkembang menjadi sangat fleksibel. Berbeda dengan monyet yang mungkin hanya bisa berteriak, misalnya dalam buku ini, awas ada singa. Sapiens lebih bisa menjelaskan. Misalnya tadi pagi di dekat belokan sungai, Sapiens atau aku melihat seekor singa sedang mengintai sekawanan bison misalnya. Kemampuan ini memungkinkan Sapiens merencanakan perburuan yang sangat kompleks dan tentunya menghindari bahaya dengan jauh lebih efektif daripada spesies manusia lainnya seperti Neanderthal. Nah, bahasa Sapiens tidak hanya berevolusi untuk membicarakan sungai atau juga singa, tetapi juga untuk membicarakan orang lain. Jadi Sapiens sendiri adalah hewan sosial, dan untuk bertahan hidup dan berkembang biak sangat penting bagi individu untuk mengetahui siapa di kelompoknya yang bisa dipercaya, siapa yang pemalas, siapa yang suka menipu, atau siapa yang sedang berhubungan dengan siapa. Dalam buku ini dikatakan bahwa gosip itu memungkinkan kelompok Sapiens tumbuh hingga sekitar 150 individu.
Tanpa gosip, mustahil sapiens menjaga keintiman dan kepercayaan dalam kelompok sebesar itu hanya melalui kontak fisik atau seperti tradisi mencari kutu pada simpanse. Melalui realitas imajinatif atau mitos bersama yang merupakan poin paling penting atau paling krusial. Inilah inti dari pohon pengetahuan itu sendiri. Harari berargumen bahwa sapiens mampu menciptakan fiksi atau sesuatu yang tidak ada secara biologis. Nah, jika gosip hanya bisa menyatukan 150 orang, bagaimana sapiens bisa membangun kota atau kekaisaran yang berisi jutaan orang? Jawabannya adalah mitos bersama. Misalnya, dalam konteks entitas imajinatif, dalam konteks agama misalnya, bahwa terdapat jutaan orang asing bisa bekerja sama membangun kuil, katedral misalnya, karena mereka percaya pada Tuhan yang sama. Demikian juga dalam konteks negara. Jutaan orang siap berperang demi tanah air. Padahal negara hanyalah konsep hukum dan batas geografis yang disepakati oleh manusia. Ataukah dalam konsep hukum atau dalam konteks hukum dan hak asasi? Secara biologis tidak ada yang namanya hak. Itu adalah konsep yang kita ciptakan agar masyarakat bisa berfungsi dengan adil. Ataukah dalam konteks yang paling sederhana, uang. Jadi selembar uang kertas tidak punya nilai intrinsik, tetapi semua percaya itu berharga karena kita sepakat pada mitos nilai uang tersebut. Harari menggunakan dalam buku ini, Harari menggunakan perusahaan otomotif Peugeot sebagai contoh modern dari realitas imajinatif. Nah, jika semua mobil Peugeot dihancurkan, perusahaan itu tetap ada. Jika semua pabrik dan karyawannya hilang, perusahaan itu tetap ada di dokumen hukum. Peugeot itu bukan benda fisik. Ia adalah fiksi hukum yang diakui oleh sistem hukum dan masyarakat. Sapienslah satu-satunya spesies yang bisa memahami dan mengoperasikan konsep abstrak seperti ini. Karena sapiens bisa mengubah cerita mereka bisa mengubah perilaku tanpa harus menunggu mutasi genetik selama ribuan tahun. Misalnya, jika sebuah suku sapiens memutuskan untuk berhenti menganut sistem patriarki dan beralih ke sistem matriarki, mereka hanya perlu mengubah mitos atau cerita yang mereka percayai. Spesies lain seperti simpanse tidak bisa melakukan ini karena perilaku mereka sudah tertanam secara biologis dalam DNA mereka. Jadi dampak
pohon pengetahuan, yaitu yang pertama tentang kerjasama massal, kemudian dalam arti bahwa sapiens itu bisa bekerja sama dalam jumlah ribuan bahkan jutaan. Yang kedua itu berkaitan dengan inovasi cepat. Jadi perubahan sosial yang terjadi melalui budaya itu bukan biologi. Yang ketiga, dominasi sapiens menjadi spesies yang paling mematikan dan dominan karena kemampuan mereka untuk bersatu di bawah satu ideologi atau cerita. Istilah pohon pengetahuan memang memiliki dua makna yang sangat berbeda, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Apakah dari sudut pandang biologis atau sejarah menurut Harari, atau teologi atau spiritual dari konsep agama, khususnya Abrahamik. Dalam tradisi Abrahamik, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah simbol batas antara otoritas Tuhan dan kebebasan manusia. Memakan buahnya berarti manusia mencoba menentukan sendiri apa yang benar dan salah, yang sebelumnya adalah hak prerogatif Tuhan. Setelah memakan buahnya, Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka dan muncullah rasa malu dan moralitas subjektif. Peristiwa ini dianggap sebagai titik balik penderitaan manusia di bumi. Mereka harus kerja keras, ada kematian dan rasa sakit. Dalam konsep Harari dari sudut pandang sains dan sejarah, Harari menggunakan nama istilah pohon pengetahuan secara ironis atau puitis, sebenarnya hanya untuk merujuk pada revolusi kognitif. Bagi Harari, pohon pengetahuan bukan penyebab kejatuhan, melainkan penyebab kejayaan. Tanpa buah pengetahuan atau kemampuan kognitif baru, sapiens mungkin sudah punah seperti sepupu manusia lainnya. Jadi, jika dalam agama pohon ini membuat manusia akhirnya tahu baik dan buruk, menurut Harari, pohon ini membuat manusia bisa mengarang cerita. Tanpa kemampuan mengarang cerita, manusia tidak akan punya hukum, tidak punya hak asasi, atau sistem ekonomi. Jadi kesimpulannya bahwa secara singkat bahwa dalam agama pohon pengetahuan adalah tentang moralitas dan ketaatan, sedangkan dalam pandangan Harari itu adalah tentang kognitif dan kekuatan. Harari sengaja meminjam istilah pohon pengetahuan tersebut untuk menunjukkan bahwa kemampuan sapiens
mengetahui hal-hal yang tidak terlihat atau fiksi adalah momen paling transformatif dalam sejarah spesies kita, mirip dengan betapa signifikannya kisah pohon pengetahuan tersebut dalam teks suci atau dalam konteks agama. Itu yang bisa saya tangkap dari pembahasan mengenai pohon pengetahuan yang ditulis oleh Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, Sejarah Singkat Umat Manusia ini. Berikutnya saya akan membahas bagian ketiga dari revolusi kognitif, yaitu sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tonton terus channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Selamat malam.